Assalamualaikum brother and sister Villa. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di video kali ini. It's me Utama Prasojo and welcome back to my channel. Nalar kita itu jadi tidak waras hanya gara-gara persoalan ini. Mau dibahas dari dulu sampai sekarang, ini pasti akan ada dua pendapat, dua pandangan, dan sifatnya adalah khilafiyah. Yang diharamkan berdasarkan ijma' para ulama. Maka, kalau ada yang menafsirkan sebaliknya, boleh mengucapkan selamat kepada syiar-syiar agama lain. Berarti dia merasa lebih pintar dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan para ulama terdahulu yang lebih luas ilmunya. Tapi yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah tetangga saya yang Katolik, namanya Pak Diwagi, beserta anggota keluarganya. Kita berbuat baik kepada tetangga non-muslim karena perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita pakai perasaan, Kemudian ketika datang Hari Raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik. Apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. ucapan Idul Fitri dibalas dengan ucapan Natal. Kalau ucapan hinaan, apa kita balas menghina juga? Tentunya tidak. Hal yang terkait dengan akidah, mohon maaf, tidak ada tawar-menawar, walaupun orang tua sendiri. Jadi, pemikiran saling mengucapkan hari raya agama lain ini adalah cacat logika dan cacat dalil. Hanya gara-gara itu saya menjadi kafir. Saya pikir tidak semudah itu, Ferguson. Tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang mempermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk. Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau reaction dan membantah video dari Gus Miftah tentang hukum mengucapkan Natal. Tonton videonya sampai habis agar tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap menjelang tanggal 25 Desember pasti ada perdebatan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Dan begitu banyak yang inbox, DM, pertanyaan yang selalu muncul mengenai hukum mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang Kristiani maupun mereka yang merayakan. Sudah banyak pembahasan soal ini, tetapi tiap tahun pasti kontroversi. Dan lucunya apa? Sekarang itu kan bentuk pohon Natal itu tidak harus berbentuk pohon cemara. Bentuknya pohon cemara tapi bisa dibuat dari banyak hal. Dulu ketika pohon cemara itu diidentikan dengan Natalan, ada orang mengatakan menanam pohon cemara itu haram karena lambangnya Natal. Sehingga kemudian saya berpikir, sejak kapan pohon itu punya agama? Lah, sekarang muncul lagi. Kemarin saya di teks sebuah akun, orang membuat pohon Natal dengan dari buah pete. Saya kemarin guyonan sama Deddy Corbuzier, ini sebentar lagi akan ada orang mengatakan pete itu haram karena dijadikan lambang Natal. Sehingga kemudian nalar kita itu jadi tidak waras hanya gara-gara persoalan ini. Mau dibahas dari dulu sampai sekarang, ini pasti akan ada dua pendapat, dua pandangan, dan sifatnya adalah khilafiyah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ini mau ditinjau dari sudut manapun, sampai kapanpun, pasti akan ada dua pendapat ini. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Oke, jadi apakah benar ini masalah khilafiyah? Masalah khilafiyah dalam fikih itu biasa. Misalnya perbedaan dalam jumlah rakaat sholat tarawih. Gerakan soal misalnya saat tahiyat. Hukum musik, hukum dalam berhijab, ada yang mengatakan cadar itu wajib, ada yang berpendapat tidak wajib. Tapi masalahnya ada perbedaan yang kedua, yang melanggar syariat Islam. Misalnya ada ulama yang mengatakan hijab tidak wajib, padahal hijab atau menutup aurat itu wajib. Dan khilafiyah para ulama adalah yang satu berpendapat harus menggunakan cadar, yang satu tidak mengharuskan. Tapi ulama sepakat hijab itu wajib. Tapi apakah semua ulama mengatakan hijab wajib? Ternyata ada ulama zaman sekarang menafsirkan Al-Quran dan mengatakan hijab tidak wajib. Kenapa? Karena sudah terpengaruh pemikiran liberal. Mereka bilang aurat itu hanya daerah intim dan hijab adalah budaya Arab. Dan pemikiran liberal mengaruhi seseorang dalam menafsirkan ayat. Bukankah orang yang paling benar dalam menafsirkan Al-Quran adalah para sahabat? Karena mereka hidup bersama Nabi. Setelah itu tabi'in dan generasi awal. Maka jika ada ulama zaman sekarang, jika tafsirnya berbanding terbalik dan berlawanan, pasti ada yang salah dengan metode penafsirannya. Contoh tokoh liberal siapa? Muhammad Syahrur misalnya, yang sering dijadikan pedoman dai liberal di Indonesia. Dan lebih parahnya, orang ini mengatakan, ini bukan bentuk pelanggaran syariat, tapi hanya masalah khilafiyah. Dan dia menyuruh umat muslim untuk membiarkan para muslimah membuka auratnya, dan membiarkan berbagai macam pemikiran sesat lainnya. Jadi, saya tanya sama Gus Miftah, masalah Natal ini masalah khilafiyah, perbedaan tafsir, atau kesalahan dalam penafsiran? Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang dikhususkan bagi orang-orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma' para ulama. Maka, kalau ada yang menafsirkan sebaliknya, boleh mengucapkan selamat kepada syiar-syiar agama lain. Berarti dia merasa lebih pintar dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan para ulama terdahulu yang lebih luas ilmunya. Atau salah penafsiran seperti Muhammad Syahrur.
Bagaimana dengan pendapat Gus Miftah? Sebenarnya ini pernah saya buat konten dengan Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Saya akan sampaikan apa yang kemudian terjadi di kampung saya dan di pondok saya. Tetangga terdekat saya, namanya Pak Dibagio, itu adalah orang Katolik. Saya Muslim sejati, beliau Katolik sejati. Setiap Idul Fitri datang maupun Idul Adha, orang yang pertama kali datang ke pondok saya dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah Pak Dibagio. Bukan jamaah saya yang ribuan nih, bukan jamaah rutin pengajian malam minggu pahing di pondok yang sekian ribu orang. Mereka tidak. Mereka datang hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ke-7. Karena saya open house biasanya 7 hari. Setiap Idul Fitri datang, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu bukan jamaah saya yang ribuan nih. Karena mereka biasanya datang di open house dari hari kedua sampai hari ke-7. Yang ribuan setiap kali datang ke pondok. Tapi yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah tetangga saya yang Katolik, namanya Pak Dibagio, beserta anggota keluarganya. Pasti setiap tahun mereka yang pertama kali datang. Kenapa? Karena tetangga terdekat saya. Apakah sampai di situ? Tidak. Setiap malam minggu pahing ketika saya pengajian, tetangga saya Nasrani ini membantu saya untuk parkir bis, ngatur kendaraan, bahkan bantu konsumsi masak untuk jamaah. Maka kemudian ketika datang Hari Raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik. Apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi musyilah, nggak ada masalah. Oke, jadi di sini saya simpulkan Gus Miftah mengucapkan selamat Natal tapi tidak memfatwakannya. Pertanyaannya, jika memang yakin itu dianggap sebagai sebuah kebaikan dan kebenaran, mengapa tidak sekalian memfatwakannya kepada jamaahnya? Yang kedua, Gus Miftah mengucapkan selamat Natal karena tetangganya yang non-muslim mengucapkan Hari Raya Idul Fitri. Dalil dalam Islam bukan perasaan. Kita berbuat baik kepada tetangga non-muslim karena perintah Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita pakai perasaan, nanti kalau tetangga Kristen kita berbuat jahat, masa kita balas dengan kesehatan? Ucapan Idul Fitri dibalas dengan ucapan Natal. Kalau ucapan hinaan, apa kita balas menghina juga? Tentunya tidak. Kita tidak membalas menghina karena kita mencontoh Rasulullah, bukan mengikuti perasaan kita. Dalam berbuat baik dan bertoleransi kepada non-muslim, kita juga mencontoh Rasulullah. Jadi, pemikiran saling mengucapkan hari raya agama lain ini adalah cacat logika dan cacat dalil. Karena itu bukan toleransi, tapi penyimpangan. Kita harus menunjukkan, walaupun kita diajarkan menghormati beda agama. Rasul hidup di tengah masyarakat yang di kufar Quraisy di Makkah, hidup di Madinah dan tetangga orang Yahudi. Tapi Rasul SAW tidak pernah mengikuti perayaan mereka. Rasul tidak pernah mengikuti mengucapkan selamat hari-hari raya mereka. Tapi Rasul tetap tetangga mereka. Rasul silaturahim kepada mereka. Rasul tetap berbaik dan sahabat dengan mereka. Bahkan berbisnis dengan mereka. Harus kita berprinsip sebagai orang Muslim. Hal yang terkait dengan akidah, mohon maaf, tidak ada tawar-menawar, walaupun orang tua sendiri. Kalau kemudian orang mengatakan, Miftah kafir gara-gara mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Saya bilang, orang yang 70 tahun kafir mengucapkan la ilaha illallah sekali, kekafirannya terbakar sehingga dia menjadi seorang muslim. Masa ya saya tiap hari tahlil, tiap hari membaca la ilaha illallah, tiap hari saya bersahadat, tiap hari saya mengajak orang-orang untuk mengumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hanya gara-gara itu saya menjadi kafir. Saya pikir tidak semudah itu, Ferguson. Oke, di sini saya setuju kepada Gus Miftah. Bukan berarti orang muslim yang mengucapkan selamat Natal terus 100% auto kafir dan mengkafirkan sesama muslim itu jelas dilarang. Kalau saudara kita melakukan kesalahan, ya kita nasihati dengan baik. Mungkin dia belum tahu, bukan malah mengkafir-kafirkan dan bukan juga menghujat. Kalau dia menolak, kita doakan supaya dapat petunjuk. Kecuali kalau memang jelas-jelas kemunafikannya dan menista agama seperti si Abu-Abu dan kawan-kawannya. Itu harus kita kecam. Jadi kalau saya, karena tetangga saya ini orang Katolik, ya saya mengucapkan. Anda tidak setuju dengan saya, tidak setuju dengan saya, nggak ada masalah. Tapi ini kebiasaan yang biasa saya lakukan. Karena bagi saya kemudian soal keimanan itu sudah final. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah, yang enggak silakan. Begitu sudah punya pilihan iman masing-masing, toleransinya jelas dalam Al-Qur'an disebutkan lakum dinukum waliyadin. Jangan salah memahami makna toleransi. Kemudian kita harus tahu maknanya. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan, kalau seandainya ada orang Nasrani, dia punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW, kita hargai, memang itu bukan nabimu kok. Anda sah saja wahai orang Nasrani. Mestinya juga dibalik. Di saat ada seorang muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing. Memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi yang jadi masalah adalah semua campur aduk.
Guyonannya adalah besok ke gereja bareng-bareng, besok ke masjid bareng-bareng. Nggak karu-karuan. Jadi kalau itu masalah keimanan, jadi ya fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram tidak akan dipermasalahkan oleh orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani, orang Islam yang ngaco malahan. Orang Nasrani no problem. Saya punya kawan Nasrani, saya punya sahabat Nasrani, tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang mempermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk dia tuh. Dalam konteks itu kemudian ya kita saling menjaga. Anda sebagai orang Nasrani bangga dengan Natalnya, ya lumrah Anda orang Nasrani. Saya sebagai orang Islam bangga dengan Idul Fitri, ya lumrah karena saya orang Islam. Tetapi bukan berarti satu dan yang lainnya harus saling menghujat, harus saling menyalahkan. Saya pikir di wilayah itu perdebatan selesai. Karena inilah Indonesia yang berideologikan dengan Pancasila, ideologi yang sudah disepakati oleh semua pihak dan di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sikap saya mengenai Natal. Anda setuju? Silakan. Enggak, ya saya juga tidak memaksakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video dari Gus Miftah, sudah kita bantah habis di sini. Saya tidak merasa diri saya lebih baik dari Gus Miftah ya. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus saling menasihati. Kenapa secara terang-terangan? Ya saya mencoba untuk tabayun melalui DM, tapi tidak dijawab. Ya sudah, kita nasihati secara terang-terangan karena beliau mensiarkan Selamat Natal secara terang-terangan. Dan kita sebagai muslim harus menasihati, bukan menghujat. Karena setiap manusia punya kesalahan. Di video selanjutnya, insya Allah akan aku bantah argumen dari yang terhormat Profesor Dr. Quraisy Shihab yang lebih pandai dan ngeri pemikirannya, tapi yang namanya kebenaran pasti akan meruntuhkan kebatilan. Dan jika kalian masih ragu, tonton video para asatid seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Felix Yao, dan lain sebagainya. Apa? Kalian bilang Ustadz radikal? Ya sudah, tonton video sebelumnya, hukum mengucapkan Selamat Natal menurut Syekh Ali Jaber. Ini dia cuplikannya. Apakah Anda sudah tahu arti Natal? Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari qul huwallahu ahad. Padahal itu hukumnya haram, belum sampai ke syirik, belum sampai ke kufur. Kira-kira mana dosa yang lebih besar? Mengucapkan selamat atas kelahiran anak Allah atau makan babi? Ketika datang hanya selamat Natal, oh kenapa Islam susah? Subhanallah, anehnya manusia. Banyak hal yang dibolehkan, kenapa fokusnya hanya begitu saja? Di Madinah dan tetangga orang Yahudi, tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengikuti perayaan mereka. Rasul tidak pernah mengikuti mengucapkan selamat hari-hari raya mereka. Allah ceritakan persis keadaan kelahiran Nabi Isa, tapi mereka merubahkan dalam sejarah dan mempalsukan cerita Natal menjadikan 25 Desember. Jangan Anda merasa Islam itu tidak mau menerima toleransi dalam tengah masyarakat. Islam adalah teroris. Islam adalah... Jangan sampai kita merusak akidah kita tanpa kita tahu, tanpa kita sadar. Akhir hayat kita, na'udzubillah, kita ingin ucapkan kalimat syahadat, ternyata tidak bisa mengucapkannya karena kita sudah keluar dari Islam tanpa kita merasakan. Oke, brother and sister Villa, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada pendapat atau pertanyaan, langsung saja isi di kolom komentar. Jika video ini berfaedah, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan yang terakhir, share video ini agar kebaikan ini tidak terhenti di kamu saja. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.